بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوج به سواك عند غلول الحديث العممي ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنتي من زلة عجمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي علما وارزقني برحمتك يا أرحم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin, para asatidz, para hujaj, para hadirin sekalian jamaah salat maghrib dan juga taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan yang saya hormati dan saya muliakan. Mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga atas curahan nikmat yang tiada terhingga di antara nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat,
semoga keberkahan. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh pada hablum minallah dan kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita limpahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak-bapak kita buka pengajian kita dengan membacakan Ummul Quran yang mulia surah Fatihah. Kita munajat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan karomah mukjizat daripada suratul Fatihah Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita, ilmu yang bisa memberikan selamat bagi kita baik di dunia maupun akhirat, dan juga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, kemudahan dalam segala kerjaan kita, kemudian sehat semua kita dan anak-anak kita yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Makalah yang ke-18. An Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Innama halaka man halaka qablakum minal umam bisala si khisalin. Kemarin udah ini ya. Bifidulil kalam wa fudul ta'am wa fudul manam. Berarti makalah yang ke-19. An Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, dikatakan al-wa'idi lahu lisanun fir roja'i khususon wa kalamun fil ma'rifati kharaja ila balwa akhama biha muddatan wa raja'a ila Naisaburo wa mata biha sanatan samanin wa khamsina wa mi'ataini. Ar-Razi, Syekh Ar-Razi yaitu sang pemberi nasihat. Beliau mempunyai, Ar-Razi ini sang pemberi nasihat, memberi ujaran. Ujaran itu apa? Nasihat, aturan tentang pengharapan rahmat Allah khususnya, dan kata-kata tentang makrifat kepada Allah, mengharap rahmat Allah dan juga tentang makrifat kepada Allah, tentang kata-katanya. Nah ini Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini beliau merantau sampai ke kota Balkan, bertempat tinggal di sana. Kemudian sebentar beliau kembali lagi ke Naisabur dan meninggal di sana tahun 2258 Hijriah. Imam atau Syekh Yahya bin Mu'adz ya. Ini adalah penasehat, mempunyai nasihat tentang pengharapan rahmat, kasih sayang, dan kata-kata tentang ma'rifat kepada Allah. Gimana mengharapkan rahmat ya. Kemudian beliau berkata, Syekh Yahya bin Mu'adz, tuba liman tarokad dunya qabla an tatsurukahu. Ini nasihatnya cakep ya, nasihatnya cakep.
Orangnya apa? Sangat beruntung. Ujarannya begitu, kata-katanya. Berkata dia sangat beruntung. Tuba liman tarokat dunya qabla an tatruka. Berarti sangat beruntung, sungguh beruntung bagi orang yang meninggal dunia sebelum dunia meninggalkan dia, meninggalkannya. Sangat beruntung bagi orang yang meninggal dunia sebelum dunia meninggalkan dia, meninggalkannya. Ada kan orang meninggal dunia habis dulu, ya kan ya? Habis dulu. Hartanya habis, harta bendanya habis dulu. Buat apa? Buat berobat, ya kan ya? Ngobatin penyakitnya, setelah rumah apa, tanahnya, mobilnya, semuanya, dunianya udah sepi udah. Yang pagi-pagi biasa manasin mobil, mobilnya udah nggak ada. Manasin motor, motornya udah nggak ada, ya. Jadi udah dunia itu udah meninggalkan dia. Itu namanya rugi. Makanya beruntung bagi orang yang meninggal dunia tapi dunianya masih tetap tidak meninggalkan dirinya. Gimana Pak? Perumpamaan ada lagi. Kira-kira orang yang meninggal dunia sebelum dunia meninggalkannya, ya, sebelum dunia meninggalkannya, berarti apa? Dihabiskan dulu hartanya di dunia. Buat apa? Makanya kita kadang-kadang jangan curang, jangan apa, serakah, jangan ini, jangan itu, pesan-pesan itu yang guru orang tua maksudnya apa? Serakah seperti itu apa, toma, akhirnya apa? Rakus buat dia juga, akhirnya nggak kemana-mana tuh duit, dia yang memperoleh buat itu juga, ngelola, diputer situ. Habis apa? Punya rezeki, punya apa? Itu semuanya buat pengobatan dirinya. Masya Allah. Akhir tahun banyak banget kegiatan, jadi ngomong mulu. Jadi ada siang kegiatan anehnya di kantor. Ada yang bisa jelasin? Sebelum orang beruntung bagi orang yang meninggal dunia sebelum dunia meninggalkannya, ada nggak kira-kira yang berpendapat? Bagaimana? Ada lagi contohnya yang memberikan contoh? Silakan, ayo. Ada? Bagaimana? Engkong mana engkong ya? Sakit. Allah. Biasa dia udah ngomong aja dia mah. Dia ngomong. Dunia nggak betah. Bahkan lagi gitu. Ada bahasa Pak. Orang jarang membaca Quran, ya, nggak baca Quran. Apakah Quran yang nggak mau dibaca? Ada bahasanya begitu Pak. Dia nggak baca Quran, dianya yang nggak mau, apa Qurannya yang nggak mau sekarang? Lah kalau orang pengen baca Al-Quran, kalau Quran udah nggak mau dibaca, jauh dari membaca Al-Quran, gitu. Quran kadang-kadang udah enggan dibaca. Makanya Quran itu apa? Hanya buat pajangan aja. Bahkan di rumah Quran banyak, apa kotor, nggak dibuka, disentuh-sentuh. Buat pajangan. Sama segitu. Orangnya yang nggak pengen baca Quran, apa Qurannya yang nggak mau dibaca sama orang itu. Sama begitu. Ini naibnya seperti itu. Makanya beruntung kalau ada seseorang yang meninggal dunia tapi sebelum dunia meninggalkannya, gitu.
Nah ini nasihat dari apa? Imam dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beruntung. Baik. Ini masalah tadi itu diumpamakan seperti dunia majroah itu gimana? Iya. Kalau dunia majroah artinya apa dah? Majroah itu apa? Ladang, sawah, gitu ya. Ladang itu tempat kerja. Ad-dunya majroatul akhirah itu di Al-Waqiah ya, ini ada ya. Ad-dunya majroatul akhirah itu apa ya? Dunia ini adalah tempat berladang untuk kepentingan akhirat, gitu, bekal, mencari bekal untuk kepentingan akhirat kelak, Pak. Ad-dunya majroatul akhirah. Jadi dunia di sini adalah tempat berladangnya kaum muslimin untuk kepentingan akhirat. Ini adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, Pak. Orang yang pintar begitu. Dia itu apa? Getol mencari bekal untuk akhirat. Puasanya rajin, sholatnya rajin, gitu ya. Terus ibadahnya rajin semuanya. Terus dalam kehidupannya juga dia bagus, memelihara akhlak yang bagus, ya kan, tabiat yang bagus, sering memberi, dermawan, gitu. Di mana? Buat apa semata-mata dia kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dia nggak pengen apa-apa, makanya suruh rajin. Bahkan kata Rasulullah, iman lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Tuh, udah dunia itu, di dunia. Kalau kita kerja dunia seakan itu, jadi rajin, getol. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Gitu. Dan beramallah untuk kepentingan akhiratmu seakan-akan apa? Kamu mau mati besok. Kalau mau mati besok kan rajin banget. Ya Allah, bekal saya harus banyak bekal saya buat ini, gitu ya. Mau mati besok ya rajin. Nggak bisa tidur nyenyak kita. Itu namanya Bang Haji itu. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia itu apa? Tempat berladangnya untuk akhirat. Nanti kita bawa amal, kita rajin sholat tahajud, kita bawa ke akhirat, ya kan ya. Amal sedekah kita bawa ke akhirat. Amal dalam kehidupan kita yang baik sama orang kita bawa, pahala-pahala kita terkumpul, boyong ke akhirat. Itu namanya majroah di situ, tempat berladang di dunia. Gitu. Tempat ladangnya umat Islam begitu, Pak. Kenapa? Kita ini hidup di sini, yang hidup setelah kita mati ada kehidupan lagi untuk akhirat. Ada kehidupan lagi untuk akhirat nanti. Yakin bahwa setelah mati kita akan hidup lagi. Kita kan bukan mati, Pak. Pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Ya gitu ya. Pindah. Kata Syekh Saman bilang, aku ini bukan mati, tapi apa? Pindah alam. Pindah. Aku ini nggak mati, tapi pindah dari dunia ke alam yang kekal, ke akhirat. Gitu. Nah itu kehidupan kita itu. Makanya kita orang yang pintar itu al-kais mandana nafsahu. Orang yang pintar itu orang yang membangun dirinya. Apa? Wa amila ma ba'dal maut. Dan dia mau bekerjakan untuk kepentingan nanti setelah dia mati. Itu orang pintar. Orang yang bodoh mah nggak ingat-ingat mati, Pak. Nggak ingat-ingat kehidupan akhirat kelak. Orang yang pintar itu yang mau ngaji. Orang yang mau beramal untuk kepentingan akhirat. Pintar. Pandai gitu. Membuat apa? Memanage waktu. Mana saya harus beribadah. Bahkan dia jadikan aktivitasnya semuanya ibadah, Pak. Ya kan ya? Semuanya aktivitas ibadah. Dijadikan dirinya itu semua aktivitas. Bukan hanya ngaji itu ibadah dan sholat ibadah. Kerja juga setiap hari-hari dia buat
diamalkan, dia niatkan untuk ibadah. Seperti itu. Jadi apa? Tuba liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Jadi apa? Sungguh beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Apa artinya itu? Yakni ayil khairu al-kasiru liman sarrafa amwalahu fi anwa'il birri qabla zahabiha anhu. Yakni apa? Kebaikan yang banyak bagi orang yang menyalurkan semua hartanya dalam berbagai macam kebaikan sebelum harta itu hilang darinya. Itu. Makanya harta itu kan Allah memberikan keberkahan. Harta itu kita keluarkan buat orang lain, kita sedekahkan buat orang lain yang membutuhkan. Gitu kan harta kita. Nanti harta itu berputar, muter terus. Allah nambahin lagi, kasih lagi, nambahin lagi, kasih. Allah semakin. Jadi putaran itu seperti apa? Rezeki seperti itu. Rezeki yang kita miliki kita kasih orang. Ntar dari sini udah ada rezeki lagi. Muter terus ini, muter sampai terus menerus. Nggak berhenti rezeki kita setiap saat. Nah, nggak akan henti rezeki kita. Bahkan waktu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam ada seorang pasangan suami istri, saya pernah cerita kali, yang hidupnya susah, nggak punya apa-apa, setiap hari makan apa semuanya, tapi apa? Dia tetap beriman kepada Allah. Hatinya lembut, hatinya tetap beriman walaupun susah, dia syukuri dengan kehidupannya. Tapi suatu hari si istri ini ngadu sama suaminya. Ayah, ya bahasa kita dah. Kita kan mengikuti sunnah Rasulullah Musa. Ayah tahu, kenal kan dengan beliau? Kenal. Ayah pernah ketemu kan? Pernah. Apakah doa-doanya beliau kan Rasulullah dekat dengan Allah Tuhan kita. Doa-doa beliau kan dikabulkan, selalu dikabulkan oleh Allah. Iya, benarkah itu? Benar istriku. Sekarang bagaimana kalau kira-kira kita minta sama Nabi Allah Musa agar kita diberikan kekayaan oleh Allah? Dia suruh berdoa. Kalau doa Musa kan diterima, kalau doa kita kan gitu. Kenapa? Dia itu lebih dekat dengan Tuhannya. Walaupun Allah nggak membeda-bedakan itu, orang yang takarub gitu. Tapi apa? Dia adalah seorang Rasul. Akhirnya iya juga ya. Masuk. Kata suaminya, iya dah. Yuk kita datang ke rumah Nabi Allah Musa alaihissalam. Datang, minta doain. Ya Rasulullah, saya udah sepakat sama istri saya minta tolong didoain agar saya diberikan kaya, dijadiin orang kaya, harta yang banyak. Mudah-mudahan dengan kekayaan itu punya manfaat, karena istri saya pengen banget jadi orang kaya. Mohon ya Rasulullah. Akhirnya dikabulkan oleh Rasulullah. Iya, nanti saya akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat langsung Rasulullah Musa alaihissalam minta agar kedua pasangan suami istri diberikan kekayaan. Doanya Rasulullah Nabi Allah Musa diterima oleh Allah. Aku akan berikan kekayaan wahai Musa kepada keluarga itu. Tetapi aku akan memberikan kekayaan sebagai ujian. Dan tidak lama kekayaan itu akan aku berikan selama 1 tahun saja. Diterima kekayaan. Akhirnya disampaikan oleh Nabi Allah Musa kepada orang itu. Kamu diterima, alhamdulillah permintaan kamu. Kamu akan menjadi kaya selama 1 tahun. Udah mulai besok dia tetap, walaupun dia kaya, dia
ibadahnya semakin dia tingkat, semakin rasa syukurnya semakin tinggi, Pak. Hartanya udah banyak, min haitsu la yahtasib, semuanya dari usaha apa aja jadi kekayaan, sehingga menjadi orang yang terkaya di situ. Kehidupan sehari-hari pada saat dia dalam kondisi yang kaya, dia selalu memperhatikan para fakir miskin, para yatim, semuanya. Setiap Jumat, ayo Jumat berkah, kasih makan semuanya. Setiap hari tetangga-tetangganya kasih. Jadi kaya-kayaan dia sibuk, Pak, membuat organisasi ini. Namanya ada yang orang yang kasih ya macam-macam. Kalau sekarang ada yang namanya dompet duafa, di sini kumpulin. Di sini ada panitia ini. Terus dia sibuk ngontrol. Tiap hari apa? Membagikan harta. Kenapa? Harta saya mau habis-habisin dalam jangka 1 tahun. Gitu kan tujuannya. Kenapa? Kaya cuma setahun. Sibuklah dia dengan urusan-urusan apa? Amaliyah setiap hari. Imannya semakin tebal. Kenapa? Allah memberikan kekayaan itu, ya kan ya, kecukupan. Terus ibadahnya semakin rajin, sholat malam terus macam-macam amaliyahnya kepada masyarakat sampai dikenal. Sibuk, Pak. Tanpa terasa nyampe 1 tahun, udah sampai masa 1 tahun dia kaya. Tetapi kata yang Rasul, ini udah 1 tahun lewat, Pak. 1 tahun udah lewat sebulan, kata Rasulullah. Sampai 1 tahun lebih 1 bulan ini dia nggak miskin, hartanya semakin berlimpah. Masih diam Nabi Allah sampai tahun kedua masih begitu. Lah, mengadulah Rasulullah, Nabi Allah Musa kepada Allah, ya Allah, engkau bilang katanya itu diberikan kekayaan cuma 1 tahun, tapi kenapa kok dia masih kaya terus? Gitu. Kemudian Allah menjawab, iya, sebetulnya aku hanya membukakan pintu kekayaan hanya 1 buat dia, 1 pintu. Tetapi dia telah mampu membuka banyak pintu kekayaan yang merupakan pahala buat dia. Sehingga dia nggak akan susah. Tadi aku tutup 1 tapi pintu yang lain, ya. Dan aku malu. Kenapa? Dia itu orangnya sangat pemurah. Aku malu kalau menghentikan kekayaannya sampai di situ, berarti aku lebih murah dia daripada aku, kata Allah. Ya kan ya? Makanya aku tidak akan menghentikan keberkahan kekayaan yang dia miliki, karena aku malu untuk menghentikan kekayaan itu. Kalau aku hentikan, pendapat logika kita, kalau aku hentikan itu, maka aku lebih kejam dong, lebih murah dia daripada aku, Allah Tuhannya, ya kan ya. Makanya Allah tidak menghentikan, langsung berlimpah, Pak, hartanya banyak. Itu berarti apa? Kalau kita memiliki kekayaan, sumbangkan. Semakin disumbangkan, semakin banyak lagi hartanya banyak lagi. Bisa begitu, Pak. Ya. Kenapa? Dalam ayatnya aja Allah udah menekankan, udah janji memberikan keberkahan, memberikan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita menanamkan 1 biji, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menanamkan hartanya di jalan Allah, kamasali habba, seperti apa? Biji tanam. Ambatat sab'a sanabil, ditanamnya 1, tumbuhnya 7 cabang. Nanamnya 1 biji, 7 cabang. Terus pikulu sumbiatin mi'atu habba, setiap cabang yang 7 tadi menjadi 100 biji, jadi kali 7 cabang, 700. Itu Allah enggak. Makanya bilang Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Enggak akan menutup jalan-jalan yang Allah kehendaki, ya.
keberkah, Pak. Keberkahan semakin banyak. Ya. Kembali kita kepada materi bahwasanya ya, kebaikan yang banyak harus kita menyalurkan semua hartanya dalam berbagai macam kebaikan ya, sebelum harta itu hilang dari kita. Kalau udah susah baru aja inget, kan kalau kita begitu. Pada saat susah mak, ntar kalau gua ini bisnis ini berhasil gitu kan ya. Ini orang susah nih, omongan orang susah. Bisnis berhasil, gua akan sumbang tuh masjid gini nih. Nggak berhasil orang kalau ya. Tapi kalau pada saat dia, gue punya ini harta, gue menyumbang nih, nah udah jangan pakai. Kadang-kadang berangan-angan pada saat kita susah, Pak. Tapi pada saat benar bisnisnya berhasil, aja tertutup, rumahnya ditutup, ya kan ya, semua ikut tutup, nggak nerima tamu. Padahal duitnya lagi sedang banyak, ada begitu kali ya? Nggak menerima tamu, padahal dia lagi apa? Lagi gusuran, pengemis susah masuk rumahnya, orang tutup aja dilewatin. Ada pengamen minta dilewatin, ada mualaf datang dilewatin. Habis rumahnya tutup aja, rumahnya tertutup terus. Apa yang beranian dikit, pengemis apa yang buka gerbang truk, anin pintu, tok 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 tok, kuat dikunci juga nggak ada. Nah itu kalau udah berhasil seperti itu Pak, mayoritas. Nah makanya Pak, kita yang sedikit itu udah mulai murah. Dari yang kita mulai belajar dari yang sedikit. Nah itu kedua pasangan di zaman Nabi Musa itu dari mulai itu dia udah murah. Makanya kalau udah murah, katanya alasannya Allah membukakan pintu kekayaan cuma satu, tapi dia mampu membuka banyak pintu kekayaan buat dirinya. Itu. Nah, itu kembali kepada ya ujaran atau nasihat Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Yang kedua, dia ini dalam katanya nyampe nama wabana qabrahu qabla ayyadkhulahu bi anna amila ma fihi taunisun fil qabri, dan ia membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Apa? Dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kubur. Ingat mati, Pak. Nanti kalau saya mati, saya bikin kuburan sini samping masjid sini. Tolong nanti bikin kuburan sendiri dari mulai hidup Pak udah bikin kuburan. Contohnya begitu. Nanti saya kalau mati di sono, udah. Lah kita mah kagak ada. Nah itu ada. Disuruh apa? Kata Syekh itu, dan ia membangun kuburan sebelum ia masuk dalam kuburan itu, belum ia mati. Dulu pernah Bapak Presiden kita Pak Soeharto dan Bu Tin, ya kan ya, membangun kuburan yang mewah sebelum dia meninggal, sebelum dia mati dia udah bangun punya kuburan dia Pak di sana di Jawa, bangun kuburan mewah tuh, Pak Harto dan ada yang udah punya kuburan sendiri. Udah Pak mencanangkan lah, itu namanya itu disebut majro'atul akhirah begitu ya, mikirin buat akhirat kelak, termasuk di situ. Terus membangun kuburan sebelum dia masuk kuburan. Kemudian yang ketiga, paparan dari Syekh Yahya, wa ardo rabbahu
dan ia ridho kepada Tuhannya. Biimtisali amrihi wajtinabi nahyihi qabla ayyalqahu bil maut. Dan ia ridho kepada Tuhannya sebelum ia menemuinya nanti. Dia udah ridho dengan mematuhi perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Nanti baru dia menemui Allah, baru dia siap dengan kematiannya. Ridho kepada Tuhannya. Ridho apa? Ikhlas, tawakal. Tawakal itu ridho, bisa. Tawakal itu apa? Artinya ikhlas, dia minta. Tawakal udah pasrah kepada Allah, udah pasrah, ridho. Makanya kalau mohon ridhonya Allah, ridho Allah, ridho kasih keikhlasan, tuh surga kita, ya kan? Kita masukin surga kena ridhonya Allah, ya. Kena ridho Allah, kita masuk ke dalam surganya. Diterima amal-amal kita semua. Wa ardo rabbahu, ya. Ridho kepada Tuhannya. Ikhlas. Allah memberikan kita macam-macam. Jadiin kita, tampang kita, ya kan, profilnya seperti ini semuanya. Dia beda. Kalau Honda bikin motor yang namanya PCX, semua PCX, Pak. Ya kan ya? Motor lah. Lah kalau Allah mah satu kandung aja, satu kandung beda. Walaupun satu cetakan, bapaknya dia, ibunya dia, pas lahir adik sama abang beda-beda. Pangsanan dari zaman Adam nggak kehabisan tipe, Pak. Kemarin ya, tipenya nggak kehabisan. Kalau pabrik-pabrik ke tipenya nggak kehabisan. Tapi produk apa? Ciptaan Allah itu tipenya terus per jam, per menit, per itu nggak ada yang sama. Beda semua. Satu kandung juga sama begitu. Laki perempuan sama, nggak ada yang sama. Beda semua. Ini produk. Ya. Kembar kayak beda juga. Iya, kembar aja masih beda. Padahal namanya Yuli sama Yeli. Iya, beda satu kandung, semuanya beda. Terus berarti ridho apa? Ridho itu menerima dengan mematuhi segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Sama, harus bertakwa, kita wajib bertakwa. Jadi imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ngerjain perintah-perintahnya, ninggalin yang dilarang. Itu, jauhin. Matuhi perintah-perintah, jauhin larang-larangannya. Kapan itu kita lakukan? Sebelum kita mati. Sebelum kita mati. Semasi kita sehat, semasi apa? Jauhin. Larangan Allah jauhin. Ya, yang diperintah kerjakan. Sebelum kita mati begitu. Apa? Takwa. Siapa yang bisa bertakwa? Hanya orang-orang yang beriman yang bisa takwa. Orang yang punya iman dia bisa takwa. Peningkatan level. Ya kan ya? Hanya orang beriman, Pak. Kalau nggak ada imannya nggak bisa takwa, Pak. Makanya dalam khotib sering banget. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tuh khotib itu
Wajib apa hukumnya? Ya, ngomong begitu, ngajakin tausiahnya itu. Ittaqullah haqqa tuqatih. Dan apa? Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati dulu sebelum matinya dalam kondisi yang Islam, muslim. Lagi maksiat jangan mati, ya kan ya? Lagi sedang melakukan dosa jangan mati. Kita doanya begitu. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Makanya ada doa Allahumma khtim lana bihusnil khotimah gitu. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman. Itu doa kita. Jadi jangan mati dulu. Kalau kita nggak dalam kondisi muslim, tobat dulu, ya kan ya? Bertobat, ibadah udah rajin, ya Allah matikanlah aku. Ya Allah biha. Maksudnya ya Allah biha, ya Allah ya Allah matiinlah saya. Tapi dalam husnul minta mati. Dah hati. Gitu. Husnul khotimah. Nah ini kita. Jadi orang-orang sembah apa? Yang beriman doang. Yang bisa apa? Seperti itu. Bertakwa kita. Orang-orang yang beriman pasti bertakwa. Kalau udah beriman, manifestasi daripada iman itu takwa. Apa? Ngerjain segala perintah-perintah Allah semuanya. Dia kerjakan. Kalau orang masih malas sholat, mana? Ya, belum takwa. Belum takwa. Sholatnya masih celang cepun. Ya. Kadang-kadang subuh. Nah, sekarang komitmen ramaikan masjid. Ya, tempat sholat kita. Ini atu-atunya paling besar Pak di sini. Jangan subuh mendua baris. Penuhin. Apa? Takwa kita sekarang. Gitu. Orang-orang yang benar. Yang ngaji, ya, yang ngaji, ayo ngajak lagi. Dari ini ngajak, ayo kita jamaah Isya dan subuh, maghrib, Isya, subuh, ramen dah itu dah. Gitu kan, itu udah pada pulang kerja. Ajak, engkong ngajak 10 orang, ini ngajak 10 orang, ngajak 10 orang, 10 orang, 10 orang. Kan penuh masjid jadinya. Ya kan ya? Sistemnya begitu, sistemnya untuk meramaikan masjid. Masjid dulu mahal-mahal dibangun, kalau gerak dikipasin, ya semuanya enak, ya, nyaman, udah nyaman. Orang-orang agak udah punya masjid Pak, pada berantem nyari lahan buat masjid. Orang-orang kagak udah masjid pada berantem di perumahan. Perumahan apa? Orang saya buat masjid kok, buat tempat senam. Gitu. Pada berantem. Lah kita udah ada masjid lagi kagak dipakai, lah sayang. Ya, masjid udah ada. Semua sarana ada. Mereka yang nggak punya masjid kesian. Itu Pak. Bersyukur kita, mensyukuri. Yaitu dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Nih. Wa arda rabbahu, maka Allah udah ridho. Ya. Ya. Ridho kepada Tuhannya kita. Tuhan udah memberikan itu, kita ridho. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan futuh pada kami. Kami udah apa? Menciptakan masjid yang megah, masjid yang besar, tempat ibadah kami, keluarga besar kami bisa kumpul sini, acara merenungkan apa? Tentang ciptaanmu ya Allah, tadabur kepada ciptaanmu. Ya, ngaji bareng semuanya. Itu syukurin Pak. Bersyukur kita. Ajak udah fastabiqul khairat, tetangga ajak, ayo kita ramaikan masjid sholat. Di sini kan banyak orang ada yang punya telinga tapi nggak denger telinganya, punya mata nggak kelihatan, natapnya ada Pak. Ya ada. Dengar suara azan nggak denger Pak. Dia tetap aja buat ada ayat sholat, lah dia tetap aja merokok.
nyancung kaki, sambil ngopi di pinggir jalan, banyak. Itu nanti kita jadikan orang-orang yang beriman. Gitu. Kita ajak dikit. Jadi kenapa? Level kita apa? Naik. Kita kan udah beriman, tinggal menjadikan diri kita menjadi takwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bisa ya? Masih berapa menit? 2 menit. Ayo, ada yang itu? Komen? Ayo, komen. Ya. Hartanya udah habis. Nah, itu yang celaka. Yang celaka. Tadi kan dikatakan tuba liman tarokat dunya qabla antat serukahu. Sebelum dunia ninggalkan dia udah mati, baru beruntung. Tapi kadang-kadang miskin dulu baru mati. Itu yang celaka di situ, Pak. Itu kata ya makalah dari Syekh Yahya bin Mu'adz. Mudah-mudahan ya kita tidak termasuk dalam itu. Kita Allah berikan tetapan iman kita, Islam kita, ketakwaan kita, ya Allah ijabah semua segala permintaan kita dan Allah mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.